Di sebuah dusun terpencil bernama Sukomakmur, tersembunyi di antara punggung bukit dan belantara jati Gunung Wilis, hiduplah Prapto. Usianya nyaris menginjak 42 tahun, namun wajahnya telah diukir pahitnya kemiskinan yang mendarah daging. Gubuk reotnya nyaris ambruk, dindingnya lapuk, dan atapnya bocor setiap kali hujan membasahi bumi. Di dalamnya, Yusarmi, istrinya, semakin ringkih dimakan kerja keras dan gizi yang minim. Mereka memiliki seorang putri semata wayang, Wulan, yang kini berusia 20 tahun. Wulan adalah gadis desa yang memikat, dengan kulit sawo matang dan sorot mata bening yang menyembunyikan beban hidup. Kecantikannya yang seharusnya menjadi anugerah, justru mulai terasa seperti bayangan kutukan di tengah keputusasaan Prapto. Prapto, seorang petani gurem, hanya mengandalkan sepetak ladang yang hasilnya tak pernah cukup untuk melawan kelaparan yang terus mengintai. Setiap malam, ia duduk termenung, menatap wajah letih istrinya dan punggung kurus Wulan yang sedang menjahit di bawah temaram lampu teplok. Hatinya remuk redam. Desa-desa tetangga yang kini makmur, dengan rumah-rumah kokoh dan lumbung beras yang penuh, seringkali menjadi bisikan iri. Itu pasti pesugihan. Bisikan haram itu perlahan merayap, menghimpit akal sehat Prapto yang sudah diambang kehancuran. Kepenatan hidup mendorong Prapto pada jalan kegelapan yang paling kelam. Suatu malam, di bawah rembulan yang nyaris tak terlihat dan bintang-bintang yang bersembunyi di balik awan tebal, ia diam-diam menyusup ke punggung bukit terlarang menuju gubuk Mbah Joyo. Dukun sepuh itu terkenal sebagai penguasa ilmu hitam paling ditakuti di seantero Wilis. Udara di sekitar gubuk itu berbau kemenyan pekat, bercampur anyir darah yang menusuk hidung. Di sana-sini tergantung tengkorak binatang dan raja-raja mengerikan. Aku ingin kaya, Mbah. Prapto berucap getir, suaranya tercekat. Apapun syaratnya aku tak peduli. Aku hanya ingin lepas dari kemiskinan ini. Mbah Joyo menyeringai, menampakkan gigi-gigi kuningnya yang ompong. Kekayaan, kehormatan, nafsu, semua ada harganya, Leh. Apalagi yang datang dari jalan pintas. Ia menguraikan tentang pesugihan jaran goyang, bukan sekadar pelet biasa, melainkan ikatan gaib dengan entitas penunggu sendang keramat. Ajian ini akan membuat si pemuja tak hanya bergelimang harta, tetapi juga memiliki daya pikat dan kendali atas hasrat duniawi siapapun yang ia inginkan. Syaratnya seperti biasa, tumbal. Setiap purnama sarak, engkau wajib mempersembahkan tumbal hidup. Dan yang paling utama, Mbah Joyo mendekatkan wajahnya. Matanya menyala merah dan menyorot tajam. Untuk mengikat jaran goyang agar selalu di sisimu, kau harus persembahkan darah perawan suci yang baru saja pecah keperawanannya. Darah itu yang paling murni dan mengandung kekuatan awal kehidupan seorang wanita akan mengikat pesugihan ini selamanya. Kekayaan tak akan putus dan nafsu birahimu tak akan pernah terpuaskan tanpa kendali. Dunia Prapto seolah runtuh. Namun bayangan gubuk rayot dan kelaparan kembali menari-nari di pelupuk mata. Nafsu akan harta dan keinginan untuk menguasai segalanya mengalahkan nuraninya. Baik, Mbah, akan kulakukan, bisiknya. Tenggorokannya tercekak, mengabaikan getaran jijik di ulu hatinya. Malam selikur berikutnya, Prapto berbohong pada Wulan, mengiming-imingi ritual penyembuhan penyakit Yusarmi. Di tepi sendang keramat, di bawah tatapan Mbah Joyo yang dingin, ritual dimulai.
Prapto memejamkan mata erat-erat saat Mbah Joyo dengan mantra-mantra kuno yang memilin udara, mengambil segenggam kain dari pakaian dalam Wulan yang telah berlumuran darah perawan suci yang baru saja pecah keperawanannya, sebagai hasil dari persembahan gelap yang telah diatur Prapto sebelumnya. Kain itu diremas Mbah Joyo dan diteteskan ke dalam wadah persembahan. Darah itu dicampur dengan sesajen dan ditanam di bawah pohon beringin tua di tepi sendang. Aroma kemenyan dan bunga melati bercampur bau amis yang menyengat menebarkan kengerian. Sebuah perjanjian telah terpatri dalam kegelapan yang pekat, mengikat nasib Wulan dalam kutukan yang tak terucap. Sejak ritual terkutuk itu, nasib Prapto berbalik 180 derajat. Ladangnya menghasilkan panen emas, usaha kayunya melejit, dan ia mulai berbisnis jual beli tanah. Dalam kurang dari setahun, Prapto berubah dari petani melarat menjadi juragan tanah yang disegani, bahkan ditakuti. Gubuknya kini berdiri sebagai rumah megah berlantai 2 dengan ukiran jati yang mewah dan perabot mahal dari kota. Namun, kemewahan itu tak membawa kebahagiaan, melainkan kekosongan dan teror. Kekayaan yang didapat dengan cara kotor itu justru membangkitkan nafsu birahi yang tak tertahankan dalam diri Prapto. Dengan kekuatan pesugihan jaran goyang yang memberinya daya pikat tak wajar, Prapto tak lagi puas hanya dengan satu wanita. Ia menjelajahi setiap sudut kota, keluar masuk tempat hiburan, memburu sensasi demi sensasi. Beberapa bulan setelah kekayaannya melimpah, Prapto kerap bepergian ke kota. Perjalanan ini awalnya untuk memperluas jaring bisnis kayu dan tanahnya, bertemu para saudagar besar, dan melakukan transaksi jual beli yang menggiurkan. Namun, setelah urusan bisnis selesai, nafsu yang dibangkitkan jaran goyang mulai mengambil alih. Prapto mendatangi Kenanga, seorang penyanyi di sebuah diskotek mewah di pusat kota. Kenanga, dengan tubuh berlekuk bak biola dan mata yang mampu memancing api, adalah ratu di sangkarnya. Di kamar pribadinya yang mewah, dengan taburan kelopak mawar di ranjang berseprai sutra, dan aroma dupa yang memabukkan, Prapto dan Kenanga berpelukan. Gaun sutra merah Kenanga melorot, memperlihatkan bahunya yang mulus, kulitnya yang porselen, memancarkan kilau di bawah cahaya temaram lampu hias. Prapto mencium leher Kenanga dengan rakus. Tangannya meremas pinggang rampingnya dengan kasar, menariknya lebih dekat. Kenanga mendesah, membalas ciuman Prapto dengan penuh gairah yang dibuat-buat, namun di mata Prapto, itu adalah gairah murni yang terpancar dari pesonanya. Malam itu, di bawah rembulan yang bersinar samar dari balik jendela, tubuh mereka menyatu dalam luapan nafsu yang membara, mencari pelarian dari kehampaan dan kesepian. Prapto merasakan kekuasaan, bukan hanya atas harta, tetapi juga atas tubuh wanita yang kini menyerah di bawah kendalinya, seolah terhipnotis oleh aura jaran goyang. Ia merasa sebagai raja, sang penakluk yang tak tertahankan. Bulan-bulan berikutnya, bisnis Prapto semakin merajalela. Ia merambah ke usaha perkebunan, membeli lahan luas, dan mempekerjakan ratusan buruh. Kekayaannya tak terhitung, namun jiwanya semakin keropos. Setiap kesuksesan finansial justru memicu kehausan akan sensasi dan pelarian baru. Mantra jaran goyang yang ia tanamkan pada dirinya seolah menjadi cambuk tak terlihat, terus memecutnya untuk mencari kepuasan yang tak pernah usai. Mantra goib dengan lafaz, "Sun matak ajiku si jaran goyang, tak goyang ing tengah latar, upet-upetku lawe benang, pet sabetaken gunung gugur, pet sabetaken lemah bengkah, pet sabetaken segoro asat, pet sabetaken ombak gede sirap, pet sabetaken ati nesi binti, cep sido edan ora edan, sido gendeng ora gendeng, sido bunyang ora mari-mari yen ora ingsun sing nambani, terus terngiang,
mendorong untuk membuktikan daya piketnya pada wanita-wanita lain. Beberapa bulan kemudian, Prapto kembali ke kota. Kali ini, selain urusan bisnis properti baru yang menguntungkan, seperti pembelian gudang-gudang besar dan lahan strategis di luar kota, nafsu birahinya juga menuntunnya pada perburuan baru. Ia mencari seorang wanita lain yang namanya baru saja didengarnya, Dewi. Seorang penari lepas yang terkenal akan gerakannya yang sensual dan tatapan matanya yang menggoda. Jauh lebih liar dari kenanga dan selalu berpindah tempat. Prapto menemukannya di sebuah rumah peristirahatan terpencil di pinggir kota yang biasa digunakan para saudagar kaya untuk pertemuan rahasia. Di sebuah kamar privat di rumah peristirahatan itu, dengan tirai beludu merah yang menutupi rapat jendela dan suara percakapan sayup dari luar, aroma arak dan keringat membaur di udara. Dewi, dengan kebaya tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, duduk di pangkuan Prapto. Matanya menatap Prapto dengan tatapan yang penuh hasrat, namun juga kepasrahan, seolah tak mampu menolak magnet kuat yang memancar dari tubuh Prapto. Bibirnya yang merah merona mencium bibir Prapto dengan liar. Lidahnya menari-nari penuh gairah, mengundang. Tanpa banyak bicara, Prapto membimbing Dewi ke sebuah dipan besar berukir di sudut bilik. Di sana, di tengah kegelapan dan bau cendana yang samar, mereka melepaskan semua hasrat yang membara. Prapto mencumbu setiap inci kulit Dewi, merasakan sensasi kulitnya yang hangat di bawah sentuhannya, rambutnya yang basah oleh keringat menempel di wajahnya. Dewi mengerang, membalas setiap sentuhan dengan desahan yang memekakkan telinga, membelit Prapto dengan kaki jenjangnya. Tubuh mereka menyatu dalam gerakan-gerakan ritmis yang brutal, penuh nafsu primitif, seolah tak ada hari esok. Prapto kembali merasakan kekuatan jaran goyang. Bagaimana wanita ini menyerah padanya begitu mudah, seolah tak berdaya menolak pesonanya. Intrik mulai merayap di mana-mana. Para juragan desa yang iri dengan kekayaan mendadak Prapto mulai mencium bau busuk pesugihan. Bisikan-bisikan sumbang tentang ilmu hitam dan perjanjian gaib Prapto menyebar seperti wabah. Di sisi lain, Mbah Joyo terus menuntut bagian dan jatahnya. Setiap purnama, Mbah Joyo akan muncul, menuntut 1/10 dari total keuntungan bersih Prapto yang paling besar, yang harus dibayarkan dalam bentuk emas murni dan permata. Tidak hanya itu, sebagai penguat ajian dan balas jasa, Mbah Joyo juga menuntut pemenuhan nafsu pribadinya. Ia meminta Prapto untuk mencarikan gadis-gadis muda desa yang polos untuk dilayani Mbah Joyo sebagai bagian dari ritual penguatan ajian dengan imbalan jaminan keselamatan Prapto dari tuntutan gaib. Jika Prapto terlambat atau mengurangi jatah, bisikan dan teror gaib akan menghantui rumahnya, membuat Prapto berteriak ketakutan di tengah malam, melihat bayangan menari di setiap sudut. Kehadiran makhluk gaib dari Sendang Keramat semakin sering mengintai, menuntut lebih dari sekadar materi. Mereka menginginkan rasa takut, jiwa yang tercemar, dan kesengsaraan sebagai santapan. Wulan di tengah kemewahan palsu ini merasakan aura gelap yang semakin pekat di rumah. Seringkali ia melihat bayangan hitam melintas, mendengar bisikan-bisikan aneh di malam hari. Tidurnya dihantui mimpi buruk tentang Sendang dan darah. Ia mulai menyadari bahwa ada harga yang sangat mahal di balik kekayaan ayahnya, dan harga itu terasa dingin dan mencekam. Pada purnama sarak berikutnya, saatnya tumbal hidup dipersembahkan, dan Mbah Joyo telah menuntut lebih. Prapto yang semakin tersesat dalam nafsu dunia dan mabuk asmara dengan berbagai wanita, mengabaikan peringatan Mbah Joyo. Ia terlalu asyik dengan kenikmatan semu di kota, lupa akan tanggal penting itu. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Prapto baru saja pulang dari kota. Tubuhnya lunglai karena mabuk dan kelelahan setelah seharian memuaskan nafsunya dengan Dewi
dan beberapa wanita lain di sarang kenikmatan terlarang. Ia terhuyung-huyung masuk kamarnya yang megah, melemparkan diri ke ranjang empuk. Tiba-tiba, suhu kamar turun drastis, menusuk tulang. Angin dingin berhembus dari dalam dinding, membawa bau anyir bercampur busuk yang memualkan. Lilin di meja berkedip-kedip liar, lalu padam satu persatu, meninggalkan Prapto dalam kegelapan pekat. Dari sudut kamar, muncul sesosok bayangan hitam tinggi. Wujudnya tak jelas, namun matanya memancarkan api merah menyala. Itu bukan Mbah Joyo. Ini adalah utusan dari alam lain. Sang penagih janji yang lebih purba, lebih kejam. Apa yang dialami Prapto saat menjelang ajal? Prapto mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya dengan kuat. Tubuhnya kejang-kejang hebat di atas ranjang. Ia merasakan dingin yang menusuk, seperti ribuan jarum es menusuk kulitnya, seolah jiwanya ditarik paksa keluar dari raganya. Kekuatan gaib itu merayap, menghisap setiap vitalitas, setiap tetes darah, setiap sisa hidup dari tubuhnya. Nafasnya memburu, matanya melotot penuh kengerian yang tak terbayangkan, menatap bayangan yang semakin mendekat, menyelimuti dirinya. Ia melihat gambaran mengerikan dari neraka, wajah-wajah korban pesugihan yang menuntut balas, dan yang paling jelas, wajah Wulan yang pucat dan penuh darah, tersenyum sinis dengan mata kosong di hadapannya. Dia tahu ini adalah balasan atas semua dosanya, atas pengkhianatannya pada darah dagingnya sendiri, atas nafsu birahi yang tak terkendali. Ia merasakan setiap sel tubuhnya mengering, setiap ototnya mengerut, kulitnya menempel pada tulang, seolah umurnya diambil paksa dalam hitungan detik. Kekayaan yang ia damba kini terasa menjijikan, lumer menjadi lumpur hitam di benaknya. Dalam kepanikan terakhir, ia mencoba meraih keris pusaka di samping ranjang, namun tangannya terlalu lemah, tak berdaya. Ia merintih, namun hanya desan parau yang keluar, sebelum akhirnya tubuhnya terkulai lemas, kaku, dengan ekspresi ketakutan abadi di wajahnya. Esok paginya, Prapto ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Tubuhnya kurus kering seperti bangkai. Kulitnya keriput seolah puluhan tahun menua dalam semalam. Di wajahnya terukir ekspresi ketakutan yang begitu nyata, seolah ia melihat neraka di detik-detik terakhir hidupnya. Seluruh hartanya, emas dan perak yang dulu berkilauan, kini menghitam, berbau busuk, dan meleleh menjadi cairan pekat. Tak lama setelah pemakaman Prapto yang sepi, penuh bisikan ketakutan dan gosip keji, Wulan yang jiwanya telah hancur dan dihantui teror tak kasat mata, menghilang tanpa jejak. Penduduk desa percaya, arwah Wulan yang tak berdosa, yang darahnya pernah menjadi kunci perjanjian, kini menjadi tumbal terakhir dari pesugihan terkutuk itu. Ia tak lagi terikat pada dunia, melainkan menjadi Candik Wulan, sesosok arwah gentayangan yang terikat pada rumah angker itu, menjadi penjaga kutukan, dan konon sesekali menampakkan diri dengan wajah pucat dan mata kosong. Ia mencari jiwa-jiwa yang terperangkap dalam nafsu dunia. Hingga kini, rumah mewah bekas kediaman Prapto itu berdiri kosong, tak berpenghuni. Dikenal sebagai rumah Candik Wulan, di malam-malam tertentu, terutama saat purnama sarak, konon terdengar lengkingan lirih dari dalam rumah itu. Tangisan pilu seorang gadis yang tak pernah menemukan kedamaian, memanggil nama Wulan, mengingatkan siapapun yang berani mendekat akan akhir tragis dari nafsu tak berujung, intrik yang meracuni, dan janji gelap yang terikat darah, di mana kekayaan yang diidamkan berujung pada kehancuran jiwa dan raga.